Yuhu, good day guys, balik lagi dengan gua Ahmad yang udah pasti di Banglo Channel. Nah, jadi di konten sebelumnya kan gua sempet bahas soal keyboard Phanteks Maxfit 61 yang Frost Edition. Kalau kalian belum nonton, mungkin bisa nonton dulu deh konten gua yang itu supaya AdSense gua juga bisa nambah, oke? Oke. Dan sekarang gua mau modding keyboard ini supaya jadi lebih worth it lagi buat digunain, tapi tentu aja dengan budget yang seminimal mungkin. So, tanpa lama-lama, langsung aja kita langsung masuk ke prosesnya. Pertama-tama yang gue lakuin udah pasti dong bongkar keyboardnya dulu, mulai dari keycapsnya, switchnya, stabilizernya, plate-nya, dan terakhir PCB-nya. Nah, kalau udah kebuka semua, selanjutnya karena keyboard ini udah punya dampening, gua potong kecil-kecil dampeningnya sesuai bentuk ruang-ruang yang ada di case-nya. Tinggal potong aja EVA foam-nya sesuai pola yang udah berbekas di EVA foam-nya, lalu masukin EVA foam-nya sesuai ukuran yang ada di case-nya. Hal ini gua lakuin untuk maksimalin ruang gerak untuk PCB-nya nanti. Setelah itu, kalau udah, selanjutnya gua pasang masking tape sebanyak 2 layer di PCB-nya. Cara ini gua lakuin untuk mengimprove suara keyboard ini supaya suara yang dihasilkan dari keyboard ini bisa lebih deep lagi. Yang harus kalian ingat adalah mod semacam ini bisa aja beresiko kerusakan untuk keyboard kalian karena udah ada beberapa keluhan juga dari member grup FB ataupun Discord yang keyboardnya itu konslet, soketnya lepas, bahkan ada sampai yang kebakar juga. Jadi pikirkan dulu matang-matang sebelum melakukan mod ini karena semua resikonya kalian yang tanggung sendiri. Oke, selanjutnya untuk switchnya di sini gua masih tetap pakai switch bawaannya yaitu Otomo Red yang gua loop menggunakan campuran Krytox 205G0 dan juga GPL Oil 105 untuk housing dan stemnya. Sedangkan untuk springnya gua battle loop menggunakan GPL Oil 105. Lalu selanjutnya untuk stabilizernya di sini gue juga tetap pakai step bawaannya aja yang sebenarnya untuk stepnya ini udah di pre-loop dan udah lumayan bagus juga. Cuman karena gue kurang puas, gue loop ulang lagi stepnya menggunakan Krytox 205G0 yang gue mix menggunakan GPL Oil 105 untuk stem dan housingnya. Lalu untuk wirenya gue menggunakan Clona XHT BDZ. Oh iya, sebelum gua loop, gue juga lakuin bending untuk wirenya supaya wirenya itu lurus nggak bengkok-bengkok. Sebenarnya kalau kalian ngerasa preloop di stabilizernya itu udah pas, kalian nggak perlu repot-repot lakuin tuning ulang lagi buat stepnya. Tapi di sini karena gua ngerasa kurang puas aja dan tampilan loopnya juga agak kurang rapi gitu, jadi gua mutusin buat tuning ulang stabilizernya. Nah, sekarang karena gue bakal masang unicorn style o-ring mod, jadi gue pasang lagi semua komponen keyboardnya yang udah gue mod tadi, mulai dari PCB, plate, stabilizer, dan juga switchnya. Kalau udah kepasang semua, tinggal pasang aja o-ring gedenya di antara plate dan PCB-nya. Cuman karena stabilizer Maxfit 61 Frost ini menghadap ke bawah, jadi agak sedikit tricky untuk masukin o-ring mountnya. Karena kalau langsung dipasang gitu aja, stabilizer yang ada di spacebarnya bakal kejepit dan spacebarnya nggak bakal bisa kepake. Nah, jadi triknya adalah sebelum masang o-ring gedenya, pastiin buat tarik-tarik dulu o-ringnya biar karetnya itu bisa lebih lentur dan gampang buat dibentuk. Setelah itu baru pasang di antara PCB dan plate-nya. Sebelum dimasukkan ke case-nya, usahakan tahan o-ring di sisi spacebar berada tetap di posisi bawah PCB-nya supaya stabilizernya nggak kejepit dan juga side glow-nya nggak ketutupan. Dan seperti inilah kira-kira tampilannya. Nah, kalau udah kepasang semua, selanjutnya tinggal masang keycapsnya aja. Keycaps yang gua pakai di sini masih tetap keycaps bawaan dari keyboard ini, dan gua mutusin tetap pakai keycaps bawaannya karena menurut gua keycaps bawaan dari Maxfit 61 Frost ini udah cukup bagus dan udah kelihatan lebih elegan.
Meskipun bahan yang digunakan di keycaps ini bisa dibilang masih seperti keycaps murahan yang ada di keyboard pre-built murah lainnya, tapi looks dari keycapsnya ini bisa dibilang lebih cakep dari keycaps keyboard yang ada di rentan harga 500 ribuan. Sebelum masuk typing testnya, gue mau ngasih final opinion gue buat keyboard yang udah gue mod ini. Gue udah pakai keyboard ini dalam kondisi modnya selama 3 hari, termasuk juga waktu gue nulis skrip untuk video ini. Untuk feel ngetiknya, keyboard ini udah jauh lebih smooth daripada keadaan stoknya. Meskipun keyboard ini nggak se-bouncy keyboard gasket beneran, tapi gue udah suka banget dengan feel ngetiknya di keyboard ini. Dan meskipun keyboard ini nggak pakai baut sama sekali, kalian nggak perlu khawatir kalau PCB-nya tuh bakal jatuh. Karena keyboard ini udah cukup rapat berkat o-ring gedenya yang ngejepit PCB dan plate-nya. Sebenarnya kalau kalian pengen ngedapetin hasil yang lebih maksimal lagi, kalian bisa potong stand bautnya yang ada di case-nya, supaya nggak ada lagi yang ngeganjel di antara plate dan case-nya. Cuman di sini gua nggak lakuin karena ya rencana gua mau jual lagi keyboard ini buat ngelanjutin konten selanjutnya. Kalau kalian berminat, mungkin kalian bisa cek di link yang bakal gua simpen di deskripsi. Mungkin itu aja untuk video gua kali ini. Jangan lupa subscribe gua untuk nge-support channel ini biar makin berkembang lagi. Kalian juga boleh nge-like video ini kalau kalian suka dengan konten gua kali ini, dan kalian juga boleh kasih gua pertanyaan, saran, dan juga pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Gua Ahmad, pamit undur diri and see you.